bikum tahiyatul Islam mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita diberikan banyak nikmat, yaitu nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka memperingati hari Maulid Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tema meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua kalinya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, salawat beserta salam. Tak lupa pula kita haturkan buat junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menunjukkan kita jalan yang penuh dengan rahmat. Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Kiai Haji Abdul Karim Abdul Ghafur yang sama-sama kita hormati, yang kami hormati pula Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Bayan, yang saya hormati para wakil kepala sekolah, wakil kesiswaan, wakil kepala sekolah bagian humas, yang saya hormati Ibu Bapak Guru beserta staf SMK Negeri 1 Bayan, yang saya banggakan anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah. Baiklah, untuk lebih efektif acara kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu saya akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Acara pertama, pembukaan. Acara kedua, pembacaan kalam ilahi. Acara ketiga, sambutan ketua panitia. Acara keempat, sambutan Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Bayan. Acara kelima, tausiah Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Acara terakhir yaitu penutup sekaligus doa. Baiklah, untuk lebih barokahnya acara kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama membuka acara kita dengan sama-sama melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, pembacaan kalam ilahi, yang dalam hal ini akan dibacakan oleh siswi kami atas nama Desi Citra Ningsih, kelas 12 TKJ. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul. Demikian tadi kalam ilahi yang telah disampaikan Desi Citraningsih. Kepadanya kami ucapkan banyak terima kasih. Acara selanjutnya sambutan Ketua Panitia yang dalam hal ini kami mohon kesediaan Al-Ustaz Abdul Latif SAG. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya agama Islam. Bapak, Ibu Guru, rahimahullah, untuk dimaklumi acara ini rutin kami lakukan Bapak Kiai setiap tahun. Alhamdulillah. Tapi dengan pelaksanaan ini juga kami ucapkan jazakumullahu khairan, bisa terlaksana berkat dukungan daripada Bapak Ibu Guru kami di sini beserta siswa-siswi kami, lebih-lebih dengan keistiqdadan kesiapan Bapak Kiai kemarin ketika kami berkunjung ke Pondok Pesantren Nurul Bayan. Beliau dengan antusias mengatakan siap untuk hadir demi siswa-siswi kami tercipta SMK yang 1 Bayan. Selanjutnya Bapak Kiai, di sini siswa-siswi kami sekarang kumpul 3 agama, yaitu Muslim, Hindu, dan Buddha. Alhamdulillah begitu besar toleran kami di sini bisa disatukan. Pada hari Jumat yang berikutnya, hari Jumat kebiasaan kami itu pisah, ya, imtak. Jadi harapan kami juga pada siswa-siswi kami nanti mendengarkan, mengikuti acara ini dengan hikmat, ya. Syukuran kami ucapkan ahlan wa sahlan bikudumikum kepada Bapak Kiai ke sekolah ini. Dan hari ini kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Bapak Ketua Panitia, Bapak Ustaz Abdul Latif. Kepadanya kami ucapkan banyak terima kasih. Acara keempat yaitu sambutan Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Bayan. Kepada Bapak Sekolah kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Al-Mukarram Bapak dan Guru Kiai Abdul Karim Abdul Ghafur. Sebenarnya saya sedikit grogi ini karena beliau ini di samping sebagai tuan guru di pondok sana di seluruh masyarakat juga ada semacam ikatan emosional. Kadang saya panggil sebagai kakak aja gitu. Artinya seperti tidak ada batas resmi antara saya dengan beliau. Kalau saya ada beliau aja yang ngomong, saya mendengar gitu. Jadi agak sungkan gitu. Tapi karena acara ini secara lembaga kita adakan, makanya beliau bisik, pokoknya sudah berdiri. Ya saya berdiri, maka tambahlah kerugiannya saya. Cuman itu adalah ikatan emosional ketika beliau menyampaikan, saya merasakan itu. Bapak Ibu yang terhormat, anak-anak sekalian yang berbahagia, saya hanya mau menyampaikan
Terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Bapak Tuan Guru. Saya menyadari bahwa sangat mendadak kami menyampaikan kepada Ibu kemarin. Sedikit ada miss di dalam hati, saya pikir pekan depan, karena saya bilang mudah-mudahan jadwal beliau ada buat kita. Tapi luar biasa, saya langsung di video langsung, makanya saya kabari di rumputan, tapi cepat. Memang kondisinya kayak begini. Kalau tadi kita bicara di gedung ini, tapi sejak 4 tahun lalu hanya datang untuk ditotok-totok, tidak pernah diperbaiki. Walau jadi saya secara mental nggak berani masuk di dalam itu. Jadi akibat gempa aja ini, entah sampai kapan mau diperbaiki, walau juga saya tahu. Kemudian yang kedua, jemaah di wilayah Bayan ada maulid adat pekan kemarin itu. Tapi alhamdulillah saya juga merekam, tetap pada statement di sana, tinggal maulid agama yang mau dilaksanakan di wilayah Bayan. Nah, ketika masuk ada itu, kalau gitu kita sekolah bisa melaksanakan maulid agama. Mudah-mudahan nanti dalam pelaksanaannya kegiatan ini, walaupun saya menyadari tempat ini mulia karena kita pakai acara kegiatan keagamaan, walaupun tadinya anak-anak main bola juga di sini. Mudah-mudahan tidak mengurangi makna dari kegiatan kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Yang kedua, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada teman-teman Bapak Ibu guru dari agama Hindu dan agama Buddha. Mohon maaf jangan ditafsirkan ini bahwa saya memaksakan pencampur adukan ajaran agama. Insya Allah kita tetap pisahkan. Ini kita mendengar, insya Allah Bapak Tuan Guru juga melekat sebagai Ketua MUI Lombok Utara. Jadi sepertinya bisa pas untuk kita semua. Anak kalian bisa diperhatikan, didengar dengan sungguh-sungguh kira-kira apa hikmah maulid nanti yang disampaikan oleh Bapak Kiai. Terima kasih dan mohon maaf, dan kita bisa mendengarkan bersama-sama apa yang akan disampaikan oleh Pak Kiai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Bayan kepada Bapak Kepala Sekolah. Kami ucapkan terima kasih. Acara kelima yaitu acara inti tausiah Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Kiai Haji Abdul Karim Abdul Ghafur. Kepada beliau kami persilahkan. Berdiri ya, tapi kalau saya berdiri mau di sini. Nah, ini. Kalau di shooting boleh di sebelah sana. Nah, itu kelihatan dulunya kelihatan. Ya. Mau shooting pindahnya. Lalu ini. Wassalamualaikum Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Bapak Kepala Sekolah, Pak Raden Sleman, Dr. Andes. Pak Kepala Sekolah ini juga anggota MUI Kabupaten Lombok Utara. Kemudian para bapak guru dan seluruh anak-anak kami yang saya lihat SMK katanya jumlahnya sekitar berapa Pak? 500 ya. Saya hitung tadi karena ada 10 baris kanan, saya hitung ke belakang itu sekitar 25 baris. Dan total sekitar 250 yang hadir ini. Ya. Jadi masih banyak yang belum hadir. Ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, anak-anak sekalian, tidak lama ya, tapi saya minta satu aja, jangan bicara. Ya, jadi dengarkan. Jadi anak-anak kami yang Hindu Buddha itu dengarkan, karena pada prinsipnya perlu kita tahu sesuatu. Anak-anak kita yang Muslim perlu tahu Buddha, perlu tahu dengan Hindu. Jadi kita perlu tahu apapun. Jadi begini, sebenarnya kalau kita berbicara agama, Bapak Ibu, agama Buddha dan Hindu
itu adalah bagian dari sebuah proses perjalanan kehidupan manusia, karena dia sebenarnya mencari Tuhan. Maka ada lagi Kristen, tapi ada enggak Kristen ada nih? Nggak ada ya, ada Kristen, ada Buddha, ada Kristen, ada Yahudi. Jadi anak sekalian, itu ada Yahudi, ada Kristen, ada Islam. Ini identik adalah tiga bersaudara yang ajarannya yang disebut dengan ajaran samawi. Ajarannya samawi. Ini dalam istilah kita di Islam itu ajaran samawi, sesuatu yang diturunkan dari langit. Kalau kita lihat Islam itu kan tahun 571 Masehi, tahun Nabi Muhammad itu lahir. Padahal agama Buddha itu lahirnya itu sekitar tahun berapa? 5 abad sebelum Masehi. Itu agama Buddha 5 abad, 500 tahun sebelum Masehi. Berarti sebelum Nabi Isa. Nabi Isa itu kan 1 Masehi. Agama Buddha 500 tahun sebelum Masehi. Dari mana? Dari Nepal. Yang mencetuskan Siddhartha Gautama. Nepal itu masuk dalam sekarang ini wilayah India. Tapi jauh sebelumnya, 1000 tahun sebelumnya agama Hindu. Hindu itu ternyata lebih tua dari Buddha. Dan dibawa oleh masuknya bersamaan dengan masuknya bangsa Arya dan Dravida. Arya dan Dravida ini dari Asia Tengah. Asia Tengah itu yang sekarang adalah negara-negara yang kita di samping Rusia. Kemudian ada yang terakhir dengan Tan, Azerbaijan, Turkmenistan, Kirgistan, Tajikistan, Uzbekistan, Turkmenistan. Kemudian agak selatan sedikit ada Afghanistan, ada Pakistan. Itu tapi bangsa Arya itu, anak sekalian, ini dari Asia Tengah turun, kemudian melahirkan nanti agama Hindu. Agama Hindu itu masuk ke Indonesia itu sekitar awal abad Masehi, sekitar tahun 78. Maka anak-anak kita yang Hindu itu ya, anak-anak ini, maka peninggalan prasasti Hindu pertama di Indonesia itu justru adalah Hindu. Agama bangsa mana? Prasasti pertama ditemukan di mana? Di Kutai kan? Kutai itu tahun berapa? 400 tahun sebelum Masehi. 400 tahun Masehi, bukan sebelum Masehi, 400 Masehi. Baru yang kedua di Bogor, di Jawa Barat. Di mana itu Jawa Baratnya? Di Tarumanegara. 50 tahun kemudian. Tetapi dia sudah masuk ke Indonesia itu sejak awal abad Masehi. Subhanallah, luar biasa. Kemudian barulah datang Buddha. Maka kalau kita lihat candi-candi di Jawa, Prambanan, itu adalah Hindu. Kemudian kita lihat ada Borobudur, itu Buddha. Di samping Hindu itu banyak, di samping Prambanan banyak sekali candi yang disebut dengan Candi Sewu, karena jumlahnya aja 1000-an. Kemudian di Majapahit kita lihat candi-candi, ada yang namanya Candi Tikus, yaitu saking tempatnya kecil. Semua itu adalah peninggalan dari Hindu. Jadi Buddha, Hindu itu lebih tua daripada Islam. Sementara Islam masuk ke Indonesia itu abad kedua, abad ke-8 Masehi baru masuk. Jadi lebih tua. Maka sebenarnya kalau kita berbicara dalam komunitas, dalam sebuah kehidupan, maka agama-agama yang ada, apalagi kalau di Cina itu agama Lao Tzu, Konghucu, kemudian di Jepang itu ada Shinto, ya. Tapi yang lucu itu orang Jepang, Pak, orang kepala. Di Jepang itu satu orang bisa 3 agamanya. Itu dia kalau mati perginya kalau nikah perginya ke gereja. Dia kalau mati pergi ke Buddha. Dia pelaksanaannya seperti orang Buddha. Tapi dalam kehidupannya itu mereka Kristen. Itu lucu, itu apa itu? Jepang itu anak-anak ya sekalian, luar biasa. Nah, oleh karena itu memang agama itu perlu. Anak-anak Muslim perlu tahu agama-agama samping-samping ada. Agar apa? Menjadi pengetahuan. Masalah keyakinan
itu adalah sesuatu yang tumbuh secara inherent ya dari dalam diri kita sendiri. Jadi Bapak Ibu, kita kembali sekarang apa yang kita peringatkan ini sebenarnya adalah memperingati seorang sosok figur yang dalam Islam disebut dengan yang kita kenal adalah dengan Rasulullah. Jadi sebenarnya Nabi Muhammad itu adalah seorang figur yang kaliberitasnya luar biasa. Itu kalau kita simpulkan sekalian. Sebenarnya kita ngefans kepada banyak orang. Masih muda-muda begini yang ngefansnya kepada para pemain-pemain hebat. Ya, mulai dari Messi, mulai dari Ronaldo, mulai dari Neymar, mulai dari Vinicius Junior, mulai dari Mbappe, mulai dari Balotelli. Gitu. Jadi kalau rambutnya itu dipotong-potong gitu, berarti mungkin mau menjadikan dirinya Balotelli itu ya begitu. Nah, jadi sebenarnya itu adalah merupakan orang sedang ngefans kemana. Dulu ibu-ibu yang hidupnya sudah tahun 90-an, sebelum tahun sekitar tahun 80 ya, 1980 sampai 90, itu orang dulu ibu-ibu itu ngefansnya sama Lady Diana. Lady Diana itu siapa? Istrinya Pangeran Charles, dari seorang guru taman kanak-kanak, kemudian dinikahi, tapi kemudian jadi foto model dunia, anak-anak. Dan perempuan pada waktu itu, wah sangat luar biasa. Itu Lady Diana kalau minggu ini dia pergi kemudian ke salon, rambutnya dibawa ke kanan, maka seperempat perempuan muda waktu itu merubah rambutnya ke kanan semuanya, ada alaya Lady Diana itu. Tapi kemudian Lady Diana yang diagung-agungkan itu ternyata meninggalnya mengenaskan di terowongan Alabama sedang pacaran. Meninggallah dia. Padahal Lady Diana itu dulu, anak-anak itu sering ditulis sebagai woman of century. Jadi perempuan abad ini. Orangnya paling hebat. Tapi berakhir. Orang ngefans kepada itu. Maka orang senang kepada siapa, itu memang tergantung kemana dia akan berpikir. Nah, kalau kita senang dengan seseorang, maka biasanya semua akan diikuti. Tetapi ada karakter anak-anak yang perlu dibangun menjadi satu standar cara berpikir. Nah, kalau kita jadi seorang muslim, melihat bahwa sosok Rasul ini, ia seorang pemimpin, ia seorang nabi, ia seorang panglima, ia seorang ilmuwan yang luar biasa, meskipun proses belajarnya itu memang bersifat wahyu, ilham. Jadi kalau seorang nabi itu kan kalau belajar tidak belajar benar seperti kita. Kalau menghafal buku pelajaran apa itu diulang-ulang begitu ya. Menghafal Quran itu diulang sampai 20 kali. Kalau nabi ini kan langsung masuk ke dalam hatinya, masuk ke dalam pikirannya, masuk ke dalam hatinya, kemudian tidak hilang sama sekali, dan ditanya apapun bisa. Nah, disinilah sebenarnya perbedaannya dengan kita. Kita ini harus menjadi seorang pembelajar. Maka dalam Islam sendiri, maka wahyu yang pertama turun itu apa? Iqra. Iqra itu membaca. Yang dibaca itu bisa tekstual, huruf, bisa juga membaca alam. Kita membaca seperti ini sekalian. Ini kan perlu dibaca. Ini pohon. Kita pelajari dalam biologi. Dia tumbuh seperti ini, mesti ada asupan makanan yang dimakan. Dari mana? Dari unsur hara di tanah. Kemudian diangkat ke atas. Pakai apa? Ada jaringan kecil yang bernama plum dan silem. Plum dan silem ini kemudian dia naik dia. Kemudian dimasak. Menggunakan apa? Sinar matahari. Sinar matahari sendiri adalah merupakan satu anugerah yang luar biasa, sumber energi. Kalau tidak ada sinar matahari, tidak ada kehidupan. Tidak ada sinar matahari, tidak ada hujan. Karena setiap 1 meter persegi air laut itu harus disedot oleh sinar matahari, diangkat, begitu diangkat digiring menggunakan angin. Angin sendiri apa? Udara yang bergerak. Udara yang bergerak itu disebabkan karena apa? Terjadinya ada perbedaan suhu panas, terjadi gerakan. Akhirnya apa? Dia naik. Begitu naik dia digiring, maka ada tadi proses hujan. Ini anak kalian ya. Ini berapa kecepatan angin sekarang ini? Ini adalah di bawah 10 derajat, di 10 kecepatannya nih, 10 km per jam. Oh enggak apa-apa. Nah, ya, tahu sini aja, enggak panas kok.
Ya. Jadi, ya lihat ya, sudah bagus. Jadi tidak ada, memang matahari sumber, tapi ini kan sumber ini sangat panas. Berapa? Katanya baru divisikan sampai apa? 1 juta, 2 juta. Tapi kan tidak ada ukurannya pas. Karena tidak bisa mengukurnya. Pakai apa alat ukurnya? Susah sekali. Padahal jarak matahari dengan bumi ini berapa? 149 juta kilometer. Ya sangat jauh sekali. Bulan saja 495.000 kilometer, sampai 1 juta, nggak sampai setengah juta kilometer. Tapi matahari 149 juta kilometer. Anak-anak sekalian, kita lihat Australia. Australia itu kan kelihatannya jauh. Padahal dari Indonesia ini hanya 4.000 kilo saja. Anak-anak kalau ke selatan, terus ngonong sampai Australia, itu 4.000 kilo, maka anak-anak sudah sampai di Australia. Jadi kita sampai di Darwin. Kalau mau ke Alice Springs agak ke tengah, atau mau ke Perth, atau mau ke Canberra agak ke selatan sedikit. Nyebrang dari situ kemudian pergi ke New Zealand, Selandia Baru. Selandia Baru itu kalian bisa beternak, karena setiap orang itu punya 10 ternak. Maka penduduk Selandia Baru itu 4 juta, tapi ternaknya 40 juta. Nah, kita di sini kadang-kadang beternak sapinya 1-2, 3 sudah banyak dia. Tapi di sana itu per orang dapat 10, maka penghasilnya adalah wool, susu dan lain sebagainya. Tapi daerah itu dikit sekali. Anak-anak tahu kan? Kalau Amerika jauh ke Amerika itu kan hanya 12.000 kilo. Kita udah sampai kemana? Ke Washington DC. Kita nyebrang di sini, pergi ke Hawaii, transit di Hawaii, nyebrang lagi sampai 12.000 kilo kita sampai di Amerika. Amerika tidak jauh. Tapi kalau matahari kan 149 juta kilometer. Lihat 149 juta kilometer, kecepatannya pakai apa nih untuk bisa sampai ke situ? Tapi kemudian Allah dengan kehebatannya mengirim dalam waktu 7 menit, sehingga dengan udara yang kita punya ini, ya akhirnya kita bisa beraktivitas. Ada sumber energi yang begitu luar biasa yang menyebabkan semuanya hidup dan dihidupkan. Ini nih, semua orang harus belajar dari alam, belajar dari apa? Maka anak-anak ini memang perlu bergerak untuk berjalan. Ya, selesai SMK, kemudian perlu berpikir ke depan. Ya, karena berjalan itu adalah sunnatullah, adalah merupakan kebiasaan manusia. Manusia, anak-anak sekalian, itu adalah makhluk berimigran. Ini yang itu ini dari mana? Laga pagi, mau tetangga dong. Anaknya nyekranom. La haula wala quwwata. Nyekranom santri awal Nurul Bayan. Salah kau sebut coba Dan. Bapakmu itu kecilnya itu tinggal sama saya. Oh ternyata anaknya kamu. La haula wala quwwata. Tetangga yang kadang-kadang kita ini saking banyaknya orang enggak kanu nih. Ya baik. Masya Allah. Oke. Ini dari mana nih? Tapi Ellen, saya kira dari Flores. Ini kenapa saya bilang dari Flores? Orang Flores itu rambutnya agak keriting. Nah, orang Flores itu bahasanya bahasa Flores. Flores begitu, coba kasih tutup pintu-pintu. Tutup pintu-pintu itu orang Flores. Ditransfer ke bahasa Bayan. Saat dikit dulu. Nah, saat itu kan yang sama itu kasih tutup. Jadi bahasa itu menentukan Bapak Ibu Guru ya. Masing-masing daerah itu punya gaya dan caranya bahasa itu. Orang Madura, ada dari Madura dan Jawa ini? Nggak ada ya. Orang Madura ini kalau dia berbicara bahasa Inggris, dialeknya dialek Madura. Suatu hari Gus Dur itu pergi ke Australia, ketemu sama orang Madura. Di mana? Australia. Tanya, sampean dari mana? Dari Madura. Gitu. Gus Dur itu bahasa Inggrisnya bagus. Langsung ditanya nih, when should you back to Madura? Kapan balik ke Madura?
Ya jawab, mun tak sandi mandi Gusti. Mun tak sandi mandi Gusti. Benar. Maka orang Madura itu kalau bicara bahasa Inggris dialek Inggris, kalau bicara bahasa Arab dialek Arab. Mama, salah satu contohnya kalau bahasa Arab tuh gini ya. Anta madrubun bi. Nah, kamu nanti dipukul dengan saya. Mestinya bagus, kamu jangan main-main ya, nanti saya pukul. Nah itu. Tapi orang Madura enggak, kamu nanti dipukul dengan saya. Nah, dipukul dengan saya. Apa dengan saya tuh? Kan orang Madura itu kalau dipukul saya itu di Madura kan benar pukul bengkok, benar pukul bengkok. Jadi itu bahasanya begitu dia. Jadi dia nanti bahasanya mengikuti dia. Ya. Jadi bahasa itu memang begitu. Tapi anak-anak ya perlu berjalan. Anak-anak di tamat SMK itu jangan langsung main nikah saja. Ya. Berjalan, buka wawasan. Kuliah ke Mataram, kalau perlu juga ke Jawa, ke Malang, tidak ada uang. Nah, menarik ini, itulah orang yang materialis. Tidak ada uang, berarti kamu sudah membuat dirimu miskin. Ah, itu masalah itu. Saya akan sekolah kemana? Ke Eropa. Insya Allah saya bisa ke Eropa. Selesai. Sekarang banyak beasiswa, banyak apa-apa yang mungkin kita lakukan. Apa yang perlu dibangun? Mentalnya yang harus dibangun. Mental itu kalau sudah terbuka, maka terbuka dunia itu. Jadi kalau kamu hobi membaca, maka dunia berada dalam cengkerangan. Tidak ada yang jauh. Dunia itu tidak ada yang jauh. Eropa itu sangat dekat, Rusia itu sangat dekat. Ya, sangat dekat sekali. Sekarang kita bisa bermedsos, bisa baca dulu, bisa termotivasi. Kemudian kamu katakan pada dirimu, saya suatu saat akan berada di tempat itu. Maka kamu akan belajar. Kalau sudah belajar, kamu akan kembangkan dirimu, kamu pada saatnya akan berada di situ. Itu motivasi. Tapi kalau belum, mati. Seorang itu harus terus tumbuh dan bergerak. Harus punya motivasi. Katanya begini deh Pak Nano, Pak Kepala. Gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit. Bohong saja. Itu kenapa itu? Dan anak sekalian, pahami kenapa ungkapan itu muncul. Gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit. Itu sebenarnya adalah pepatahnya orang Inggris. Awalnya itu. Bunyinya di Inggris itu apa? Hitch your wagon to the star. Hitch your wagon to the star. Gantungkan cita-citamu di langit. Maksudnya ikat dokarmu itu di bintang. Kenapa ikat dokarmu di bintang? Karena dulu orang dari Inggris, dari Prancis itu kalau sekolah perginya sekolah ke Granada, kemudian perginya ke Sevilla, perginya ke Spanyol. Mereka pergi ke Damaskus, Syria, pusat ilmu pengetahuan. Mereka pergi ke Yunani, pergi ke mana itu? Pergi ke Sparta, kemudian pergi ke Roma. Dia pergi, maka perginya itu menggunakan kereta, menggunakan dokar, menggunakan kuda. Maka sudah sampai di terminal kuda yang disebut dengan Farsah, maka mereka ikat kemudian apanya? Kudanya di mana? Di pohon-pohon. Ada orang bijak bilang, jangan ikat di pohon. Kalau ingin cita-cita berhasil, ikat tuh di bintang. Muncullah kata-kata, hitch your wagon to the star. Anak-anak sekarang, kalian ini umur SMK, punya cita-cita, mau kemana? Mau ke Malang, mau ke Jogja, mau ke Jakarta, mau ke luar negeri, mungkin semuanya. Yang tidak mungkin adalah mentalmu yang tidak mungkin. Maka mentalmu dibangun dulu sehingga melihat dunia di dekat. Jelas kan? Jelas tak? Sebenarnya orang itu tidak ada yang miskin. Yang miskin itu mentalnya. Orang bilang dulu tahun 90-an saya pertama ke Bayan nih, aduh Bayan itu apa? Sarang malaria, fluid begiknya. Panas itu malarianya memang luar biasa. Kemudian alamnya panas. Bayan itu surga, naik sedikit ke atas adalah semua kebun-kebun dan air melimpah. Panas itu hanya di bawah saja. Yang masalah itu adalah mentalnya yang harus dibangun. Apa yang dibangun? Mental. Mental itu mengalahkan segalanya. Lihat Canelo Alvarez. Tahu Canelo Alvarez? Tahu? Waduh bahaya.
Kamu anaknya Klanong tahu? Kamu tanya bapakmu. Siapa Canelo Alvarez itu? Siapa yang tahu? Aduh, ini bahaya nih. Kalau Rafinha atau Rafinho, Lemino. ada. Oke, tidak tahu juga. Handapnya Neymar di Brazil. Tidak tahu juga. Gimana caranya nih? Canelo Alvarez itu adalah petinju Meksiko yang sekarang memegang 3 juara. Tapi yang kemarin terakhir kalah sama Bivol dari mana itu? Ya, dari yang perang itu apa sih? Rusia sama Ukraina, dari Ukraina. Itu badannya kecil, mentalnya kuat, semua lawannya dilibas habis. Di Filipina ada petinju hebat namanya Manny Pacquiao. Manny Pacquiao, lihat petinju-petinju hebat yang ada di Meksiko satu persatu dirontokkan. Apa yang membuat dia bisa merontokkan? Itu ada Golden Boy, Oscar de la Hoya itu lebih besar, disikat habis. Padahal dia kecil. Apa yang menyebabkan dia mampu? Mental. Mental itu punya mengalahkan segalanya. Tapi kalau mentalmu lemah, maka masalah yang kecil menjadi besar. Itu mental. Maka kalau kita melihat sosok-sosok figur seperti Rasulullah, Siddhartha Gautama dalam Hindu, kemudian bangsa Arya lah yang itu semuanya adalah mereka seorang petualang hebat. Anak-anak ini ngerti enggak? Asia Tengah itu kritis. Mongolia, orang Mongol itu ternyata menjadi penguasa hebat nanti di Turki Utsmani, kan keturunan Mongol. Orang Mongol itu negaranya tuh kritis. Kalau udah musim dingin di bawah 0 sampai 10-20 derajat di bawah 0. Maka mereka harus berimigran, menjadilah negara Normandik, alias petualang. Dan sebelum Masehi, mereka sudah menemukan jalan sutra yang begitu hebat. Jalan sutra itu orang Mongol, Cina. Orang Cina itu bergerak ke Indonesia. Dan dia menjadi orang kaya karena memang semangat kerjanya hebat. Kita tinggal di negara yang sangat super kaya. Ini anak-anak ini memang ya, kalau kita bilang Indonesia itu kaya, agak sulit terbayangkan. Pergi ke Saudi Arabia, sepanjang mata memandang itu hanya pasir dan batu. Kita pergi ke Jepang. Jepang itu negara yang sebenarnya tidak punya potensi banyak ya. Negara-negara kecil-kecil, pulau-pulau kecil, tapi mentalnya membuka diri dan mengembangkan menjadi negara yang luar biasa. Nah, kita ini adalah bermasalah pada mental. Maka saya termasuk yang tidak setuju sebenarnya dengan semua serba gratis. Pemerintah kemudian memberikan uang-uang gratis pada masyarakat itu sebenarnya salah satu membangun mental yang akhirnya lemah dia. Maka kadang-kadang sekolah itu kemudian tidak menerima apa sekarang itu kartu. Kalau pinter itu sebenarnya bahasa dihaluskan anak-anak sekalian itu. Sebenarnya dianggap adalah anak-anak yang miskin perlu bantuan. Maka orang kalau mau dikatakan miskin, dia akan miskin mental, miskin, kalau udah miskin mental, miskin materi. Tidak ada orang kaya itu mentalnya miskin. Maka dibangun dari apa? Mental. Nah, dibangun dari apa? Mental. Maka setelah sekolah besok berpetualang, pergi, jalan. Tapi memang ini faktor bahasa menentukan. Maka anak-anak kalau bisa berbahasa sudah membuka jendela dunia. Tapi kalau tidak bisa berbahasa, ya sudah sulit. Nanti anak tua nih, kaya, pergi ke Mekah. Duduk di Mekah. Itu dari subuh sampai zuhur itu duduk di Masjid Haram itu. Lihat kiri kanan tetangganya orang Eropa. Sebelah kirinya dari Inggris yang haji. Depannya orang India. Depannya nanti orang mana? Orang Jawa. Ini yang bicara pakai bahasa apa ini? Bahasa Indonesia kemakan. Tapi kiri kanan, tak berani diam aja dari dulu sampai kalian naik pesawat. Begitu naik, bertemu kawan baru. Kamu pergi pesawat mana? Kalau domestik Indonesia, kalau Indonesia. Tapi kalau anak-anak ini pergi, satu ketika ada taufik Allah, pergi ke Australia, begitu naik, sudah tetangganya itu orang Hong Kong, bisa orang Korea, bisa orang Jepang, bisa orang Australia. Bicara berapa? Pakai sorak-sorak nggak bisa.
Nah, maka disitulah fungsi bahasa mulai berfungsi. Nah, maka penting, bahasa itu penting. Jadi bahasa membuka, nah bahasa penting. Tapi dasar keilmuan itu penting. Nah, lihat, dasar skill penting. SMK, dasar skill penting. Jadi mental, job skill, ada istilah job skill. Jadi dia pekerja hebat, menguasai, kemampuan bekerja. Itu job skill. Tapi tahu nggak yang lebih hebat anak-anak? Yang lebih hebat itu mental skill. Ada orang punya bengkel, ya, punya apa? Punya bengkel. Nah, terus dia buka bengkel. Nah, mudah-mudahan banyak yang bocor bannya ini biar saya. Itu berarti mentalnya rusak. Mentalnya ini rusak nih. Dia berharap orang sengsara. Dia buka itu harus mentalnya diangkat untuk meringankan dan membantu orang yang susah. Nah, dia berdoa tidak ada yang gembos bannya. Kalau ada yang gembos, betul, kemudian diperbaiki, ditempelkan, dan selesai. Kalau perlu kasih kopi. Dan selesai, mau bayar, bilang, kita terima kasih, yang penting EP selamat saja. Dia punya toko di situ, toko ban, toko macam-macam, bisa untuk ganti dan sebagainya. Itu bagus, mentalnya baik. Nah, begitu. Jadi mental itu penting. Job itu penting, tapi yang lebih penting daripada job adalah mental. SMK di samping jobnya bagus, tapi mentalnya harus dibangkitkan. Sehingga dengan mental terbuka wawasannya, cara memandangnya, melihat masalah, sehingga segalanya menjadi luar biasa. Yudrikul dzaki, kalau orang Arab mengatakan yudrikul dzaki binadirin wahid, ma la yudrikul ghabi bi alfi syahid. Orang yang cerdik itu kalau melihat sesuatu sekali pandang, maka dia bisa menyimpulkan banyak masalah. Tapi orang yang tidak punya pengetahuan yang luas, 1000 kali melihat masalah tidak paham-paham juga. Nah, maka anak-anak ini subhanallah, usia berapa anak-anak ini? 18. Ada 16 ada? Baik, yang usia 16 angkat tangan. 16 angkat tangan. 17, 18, yang 20, ada luar sah yang 20 ini. Berarti kalau 20 ini ada masalah nih. Ya, tapi rata-rata 16 sampai 17. Ini ya 6 sweet 17, sweet 16 dan sweet 18. Masa-masa yang paling berharga. Kalau kita nih Pak Kepala, kalau mau usia-usia begini ini luar biasanya. Itu Masya Allah. Ya, ini kelihatannya calon pemimpin. Kamu dari mana? Kayangan. Sekarang kelas 12. Cita-cita? Pengusaha, hebat. Saya ingin jadi pengusaha. Maka kalau usaha itu jobnya dimantapkan, mentalnya dibangun. Gitu. Nanti setelah selesai kuliah boleh atau langsung magang di satuan. Yang ada itu bahwa semua profesi itu bagus. Jelas tak? Semua profesi itu bagus. Terus yang di ojek kedaru lagi. Waduh. Ini sepanjang jalan ini kepala sekolah SMK, ya Allah, dia ngojek kedaru baru beli ini. Tadi nih diomongin orang. Jadi bukan masalah profesi ngojeknya yang jelek, tapi di situ ada kecocokan profesi dengan apa yang kita sekarang berada di situ. Paham anak-anak ya? Paham tak? Harus begitu. Kalau jadi pengojek yang memiliki skillnya bagus. Gitu. Jadi apa saja, tidak ada itu profesi yang lebih baik daripada yang lain. Siapa bilang bupati lebih terhormat daripada pembuka air di sawah itu apa namanya? Bekasi. Siapa yang bilang bupati lebih terhormat daripada Bekasi? Siapa bilang anggota DPR itu lebih terhormat daripada para merbot yang ada itu? Meskipun kadang-kadang itu yang terhormat anggota DPR. Seakan-akan anggota DPR aja yang terhormat.
Semua makhluk itu yang hidup itu harus dihormati. Tidak ada. Agama sudah mengatakan apa? Walaqad karramna bani Adam. Maka tidak ada perbudakan, slavery tidak ada. Maka slavery sudah ditumpaskan dia, karena memang tidak sesuai dengan kemanusiaan, tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan, tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial, dihancurkan. Nah, maka anak-anak ini perlu tatap ke depan, ya masa depannya ditatap. Bismillah, belajarnya disungguhi. Nah, saya kasih satu. Kalau mau belajar itu, ambil ilmunya, ijazahnya itu penting, tapi bukan terpenting ijazah itu. Yang terpenting itu ilmunya. Oke, fokus lagi. Ya, ini kesalahannya. Anak-anak belajar di mana-mana, termasuk di pondok itu banyak kesalahan apa? Ijazahnya yang dipentingkan. Dia nanti bisa selesai, bisa sarjana, bisa master, bisa doktor, tapi ilmunya tidak diambil, ijazahnya saja diambil. Yang bahaya lagi itu ilmunya saja secara tekstual, tapi keberkahan ilmunya tidak diambil. Akibatnya apa? Kelihatannya orang yang berpendidikan, tetapi proses pendidikan itu tidak melahirkan manusia-manusia yang memiliki karakter dan mental. Akhirnya karakternya lemah, mentalnya lemah. Nah, begitu. Maka anak-anaknya perlu dibangun adalah dasar-dasar keilmuan. Nah, jelas atau tidak? Jelas atau tidak nih? Paham atau tidak? Dasar apa yang dibangun? Dasar keilmuannya, dasar mentalnya dibangun. Anak yang tadi itu bilang kalau tidak ada uang, mentalnya harus di. Bagus, begitu. Ya. Jadi mentalnya harus dibangun, ya. Oke, jangan nanti biasa sakit mata. Itu ya. Laki itu punya penyakit mata, namanya mata keranjang. Yang perempuan punya penyakit mata juga, namanya mata duitan. Dua-duanya itu bahaya. Nah, dua-duanya itu obatnya ada di sini, lihat. Nah, how to meet your heart. Bagaimana menata hati, manajemen kalbu. Kalau manajemennya kalbu sudah bagus, jadi yang mata-mata duitan tadi salah terobati. Lihat mobil lewat, bagus ini Alphard lewat, biasa saja. Alphard itu tidak lebih dari carry, biasa. Kalau tujuannya mengantarkan orang sampai ke tujuan, selesai masalahnya. Anak-anak kadang-kadang salah dia. Dilihat orang mobilnya bagus gitu ya, aduh dia senang, wih alangkah indahnya dan nikmatnya orang di dalam. Dia sedang sakit, ginjalnya sedang bermasalah. Kau bilang senang itu dari mana? Apa ada orang sakit ginjal itu dia senang? Mobilnya Alfa, bilang senang. Kalian anak-anak ini naik mobil dam, nyanyi-nyanyi, lompat-lompat di dam. Itu senang mana dengan yang tadi di mobil Alphard yang sedang sakit dam? Berarti senang itu ada di mana? Ada di ada di barang, ada di dam. Betul lagi. Betul. Wah, anak ini cantik sekali.